Kompas TV, Rumah Pemilu. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Siang yang didukung oleh polisi dan pihak Kecamatan Sukodono berupaya melakukan mediasi antara pelaku pembuang kotoran manusia dengan korban di Sidoarjo, Jawa Timur. Walau demikian, keluarga korban menyatakan enggan berdamai dan memilih menyelesaikan masalah ini lewat jalur hukum. Presiden Joko Widodo memperbolehkan jajaran menterinya untuk maju di pemilihan legislatif 2024. Namun Jokowi meminta agar tidak mengganggu kinerja sebagai menteri. Jokowi bahkan bisa mengganti posisi menteri jika kinerjanya menurun. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto hari ini menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan. Kemarin nama Airlangga menjadi satu dari 3 nama yang disodorkan musra relawan pendukung sebagai bakal calon presiden. Seorang pria bakal calon anggota legislatif atau Bacalek DPRD Kota Parepare, Sulawesi Selatan, diduga mendaftar melalui 2 partai berbeda. Informasi itu tengah diselidiki Bawaslu setempat. Indonesia akan menghadapi Thailand di final sepak bola SEA Games 2023 Selasa besok. Dari 3 pertemuan terakhir Indonesia dan Thailand di final SEA Games, Indonesia baru menang sekali, yaitu pada tahun 1991. Halo, selamat siang saudara. Kompas Siang hari ini kembali hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik untuk Anda. Selain 5 informasi utama tadi, hari ini tim redaksi juga sudah menyiapkan beragam berita lain. Di antaranya, polisi menemukan barang bukti pelaku teror penembakan di Puskesmas Depok 1, Sleman, Yogyakarta. Ada juga informasi mengenai seorang pemuda asal Kendal yang harus merelakan salah satu kakinya diamputasi akibat penyakit diabetes yang dideritanya sejak beberapa tahun terakhir. Bersama saya Harjuno Pramudito. Saya Paskali Siswari. Anda menyaksikan Kompas Siang di Kompas TV, independen, terpercaya. Polisi beserta dengan pihak Kecamatan Sukodono Senin pagi melakukan mediasi antara pelaku pembuangan kotoran manusia dan korban yang merupakan tetangganya di Sidoarjo, Jawa Timur. Senin siang, pemilik rumah Wiwi Winarti dan pelaku Masria tiba di kantor Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo. Kedatangan mereka untuk menghadiri mediasi yang dilakukan oleh pihak kecamatan bersama aparat kepolisian setempat. Proses mediasi dilakukan untuk menemukan jalan tengah kasus pembuangan kotoran yang telah dilakukan Masria selama 6 tahun terakhir. Mediasi sudah pernah dilakukan tetapi tidak menghasilkan kesepakatan. Keluarga korban juga membantah pelaku mengalami gangguan jiwa. Menurut korban, pelaku secara sadar melakukan tindakan itu untuk membuat korban tidak nyaman dan pindah dari rumah mereka. Ya, tetap tak lanjut, proses terus ini saya. Jadi proses hukum tetap ya? Iya, enggak. Soalnya dulu sudah pernah damai tahun 2017, sekarang dia mengulangi lagi. Sekarang makanya saya proses. Gitu. Mungkin kelainan jiwa gitu ya? Enggak. Soalnya dia tuh tahu semua gitu loh. Walaupun dia dipanggil ke polsek ya gitu. Dia tuh reaksinya kayak gimana gitu loh. Normal ya Pak? Iya. Pelaku pembuangan kotoran manusia ke rumah tetangganya kini harus berurusan dengan polisi setelah dilaporkan oleh korban. Polisi kini memeriksa kejiwaan pelaku karena tindakan tidak wajar ini sudah dilakukan selama 6 tahun sejak tahun 2017. Tim penyidik Mapolsek Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, terus mendalami pemeriksaan kejiwaan terhadap pelaku pembuangan sampah hingga kotoran manusia di depan rumah warga di Desa Jogosatru, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Sejak 2017, pelaku pembuang kotoran, Masria, melempari rumah tetangganya Wiwi Winarti dengan sampah hingga kotoran manusia. Diduga pelaku tak terima rumah warisan orang tuanya dibeli korban pada 2016 lalu.
Pertengkaran pun tak terelakkan. Wiwi memberikan teguran keras pada tetangganya itu. Wiwi kesal karena pintu pagar rumahnya kini berkarat dan meninggalkan noda yang sulit dihilangkan. Tak hanya itu, rumah Wiwi kini berbau tidak sedap. Wiwi pun melaporkan Mas Ria ke polisi. Sebetulnya saya tuh nggak tahunya ya seperti itu, kok wangi. Tapi menurut kerjaan saya, dia itu masih tidak rela rumahnya dijual. Itu kan rohnya ibunya, jatahnya anaknya ragil. Terus? Nah, suaminya anaknya ragil itu sudah kemas itu tapi nggak terasa. Ya perbuatannya dia, suruh jual, nanti dibangun ke desa bukan sana. Sebelumnya dijual, ditawarkan ke dia. Ning, omahku gak dol. Itu, omah warisan. Dengan orang tua saja. Sampai 3 tahun. Kontrakan orang lainnya enggak terasa. Menerima laporan, polisi dari Polsek Sukodono berencana memeriksa kondisi kejiwaan pelaku yang dinilai tak wajar. Hingga kini, Mas Ria masih berstatus sebagai terlapor. Polsek Sukodono akan membawa yang bersangkutan untuk dilakukan pemeriksaan kejiwaan. Karena apa? Karena yang bersangkutan sudah melakukan dari tahun 2017 sampai sekarang, sehingga kita perlu minta keterangan ahli jiwanya. Kasus pelaporan ini sebenarnya sempat dimediasi oleh perangkat desa beberapa tahun lalu. Namun, lantaran Marsia kembali melakukan tindakan tak terpuji itu, Wiwi pun hilang kesabaran dan membawa kasus ini ke pihak kepolisian. Tim Liputan, Kompas TV. Kasus pembuangan kotoran ke rumah tetangga di Sidoarjo, Jawa Timur tengah didalami polisi. Namun pihak kecamatan kini juga berupaya melakukan mediasi untuk mendamaikan korban dengan pelaku. Bagaimana jalannya mediasi kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV, Jack Robi di Sidoarjo, Jawa Timur. Jack, bagaimana upaya dari pihak korban untuk melakukan upaya hukum atas kasus ini dan bagaimana juga dengan proses mediasi yang telah dilakukan sejauh ini? Ya, mediasi yang dilakukan kali ini merupakan mediasi untuk kesekian kalinya antara keluarga korban penyiraman kotoran manusia dengan pelaku Mas Ria yang tak lain merupakan tetangga dekat Wiwi di Desa Jogosatru, Kecamatan Sukodono, Sidoarjo. Pihak keluarga Wiwi sendiri memastikan tidak akan membuka pintu damai dengan keluarga pelaku dan lebih memilih melanjutkan proses hukum kepada Mas Ria yang selama ini melakukan perbuatan tidak senonoh tersebut kepada keluarga Wiwi. Keputusan untuk tetap melanjutkan proses hukum tersebut diambil karena menurut keluarga Wiwi proses hukum tersebut akan menimbulkan efek jera kepada Mas Ria yang selama ini melakukan hal yang tidak senonoh dengan melemparkan kotoran hingga kotoran manusia ke depan pintu gerbang rumah korban, yakni Wiwi. Demikian. Ya, Jack Robi, polisi juga berencana untuk memeriksa soal kejiwaan dari pelaku karena tindakannya yang dinilai tidak wajar. Lalu kapan pemeriksaan ini akan dilakukan? Ya, sebelumnya melalui Kapolsek Sukodono sendiri, mereka berencana untuk memeriksakan kondisi kejiwaan Mas Ria yang merupakan pelaku pembuangan kotoran manusia ke rumah Wiwi. Namun hingga saat ini pemeriksaan kejiwaan tersebut masih belum dilakukan. Mereka aparat kepolisian bersama pihak Kecamatan Sukodono sendiri masih berusaha untuk mempertemukan dua keluarga ini agar dua keluarga ini bisa berdamai dan kembali seperti dahulu kala tanpa harus menjalani proses hukum yang berlaku. Demikian. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, Jack Robi dari Sidoarjo, Jawa Timur. Dan saudara, pasca teror penembakan hari ini pelayanan masyarakat di Puskesmas Depok 1, Sleman, Yogyakarta terpantau normal. Namun sejumlah kaca yang rusak masih belum diganti dan masih tampak berlubang bekas tembakan peluru gotri. Senin siang di Puskesmas Depok 1, Sleman, Yogyakarta terpantau normal. Seluruh karyawan masuk kerja seperti biasanya, sementara antrian warga yang hendak berobat juga terlihat ramai. Sebelumnya pada Kamis malam kemarin, Puskesmas yang tak jauh dari rumah Menko Polhukam Mahfud MD ini ditembaki orang tidak dikenal. Polisi pun langsung memburu pelaku bermodalkan kamera pemantau di sekitar Puskesmas.
Polisi berhasil menemukan bukti-bukti penembakan Puskesmas Depok 1, Sleman, Yogyakarta. Salah satunya adalah rekaman CCTV. Dari rekaman CCTV terlihat 2 orang berboncengan sepeda motor yang diduga adalah pelaku teror penembakan. Aksi teror berupa penembakan bangunan Puskesmas Depok 1, Sleman, Yogyakarta meninggalkan kerusakan di sejumlah kaca jendela bagian depan. Kaca berlubang akibat diberondong tembakan peluru gotri. Sebelumnya, dari olah TKP polisi, ditemukan 9 peluru gotri di dalam dan luar bangunan puskesmas. Berdasarkan hasil dari analisa kamera-kamera pengawas atau CCTV dan saksi-saksi yang ada di seputaran TKP, dan kami mohon restu sebentar lagi semoga bisa terungkap. Kita temukan butiran-butiran berbahan besi atau yang bisa disebut dengan gotri itu sejumlah 9. Petugas keamanan puskesmas menyebut dari 9 peluru gotri yang ditembakkan pelaku, 5 diantaranya melubangi kaca jendela bagian depan, sementara sisanya merusak kusen. Pasca kejadian ini, Puskesmas Depok 1 Sleman tetap buka seperti biasa dan tetap melayani masyarakat. Puskesmas ini apakah masih tetap buka atau gimana? Seperti biasa Mas, kita sepertinya tidak ada kejadian apa-apa, teman tetap karena kita pelayanan publik tetap buka seperti biasa ya. Jadi tetap kita anggap tidak ada kejadian yang sangat signifikan, yang vital istilahnya. Jadi tetap pelayanan publik tapi kita utamakan seperti itu ya. Kinerja? Enggak, itu nanti itu sudah ada yang mengenai kepolisian lah yang lebih tahu. Peristiwa teror penembakan gedung puskesmas tersebut terjadi pada Kamis malam. Kuat dugaan pelaku penembakan gedung puskesmas yang tak jauh dari rumah Menko Polhukam Mahfud MD ini lebih dari 1 orang. Michael Aryawan, Kompas TV, Yogyakarta. Kita menuju ke Sleman, Yogyakarta bersama jurnalis Kompas TV, Michael Aryawan. Michael, apakah pelaku penembakan di Puskesmas Depok 1, Sleman, Yogyakarta ini telah diburu polisi dan juga telah ditangkap? Selamat siang Arjuno dan saudara, berdasarkan informasi yang diterima awak media bahwa pelaku sudah ditangkap oleh pihak kepolisian dan rencananya pada pukul 13 nanti atau pukul 1 siang akan digelar konferensi pers oleh Kapolresta Sleman. Nah, terkait motif, modus dan segala hal yang terkait dengan kasus ini nanti akan baru diketahui pada saat konferensi pers. Namun kami pastikan lagi Arjuno bahwa pelaku sudah ditangkap dan besar kemungkinan memang lebih dari 1 orang pelakunya. Sementara siang ini suasana di Puskesmas Depok 1 Sleman berjalan normal, pelayanan publik tetap berlangsung, karyawan, dokter, kemudian masyarakat yang datang juga tetap ramai. Sama halnya dengan saat terjadi dulu pada Kamis malam, kemudian pada Jumat paginya suasana juga masih sangat normal di tempat ini, Arjuno. Baik, kita nantikan rilis dari pihak kepolisian pada pukul 1 siang terkait dengan teror penembakan di Puskesmas Depok 1, Sleman, Yogyakarta. Terima kasih rekan Michael Aryawan dari Yogyakarta. Sesaat lagi saudara, Presiden Joko Widodo memperbolehkan jajaran menterinya untuk maju di pemilihan legislatif 2024. Namun Jokowi meminta agar itu tidak mengganggu kinerja sebagai menteri. Jokowi bahkan bisa mengganti posisi menteri jika kinerjanya menurun. Seorang pria bakal calon anggota legislatif atau bacalek DPRD Kota Parepare, Sulawesi Selatan diduga mendaftarkan melalui 2 partai berbeda. Informasi itu tengah diselidiki Bawaslu setempat. Gigi kita perfect bersihnya karena pakai Ciptaden Perfect Care. Baru dengan 88 lubang bulu sikat dan double filamen, bersihkan permukaan dan sela-sela gigi. Gigi bersih lebih cepat. Ciptaden Perfect Care, gigi perfect bersihnya. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya,
hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Saat sakit-sakit dan flu datang, dapat mengacaukan semua jadwal kerjaku. Untung aku selalu sedia Ultra Flu Extra yang dapat meredakan batuk dan flu yang mengganggu. Ultra Flu Extra, batuk dan flu reda, lega rasanya. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta tablet dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Luka, memar di kulit. Sakit. Pagalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Bisa, suruh darah. Makasih. Jangan ada batuk di antara kita. Minum Siladex ME untuk batuk berdahak. Aktif encerkan dan keluarkan dahak. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimex. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak halal, yakin. Kompas TV, televisi berita independen terpercaya, senantiasa menghadirkan tayangan unggulan terbaik. Bagaimana hakim bisa menemukan kebenaran Rosi, antara dua perbedaan? Karena sejumlah pasal yang dinilai bermasalah. Satu Meja, The Forum. Ekspresi berbeda ditunjukkan Ferdi Sambo dan Sapa Indonesia Malam. Sekarang bau memang masih. Nilu, Kompas TV, independen, terpercaya. Gigi kita perfect bersihnya karena pakai Ciptaden Perfect Care. Baru dengan 88 lubang bulu sikat dan double filamen, bersihkan permukaan dan sela-sela gigi. Gigi bersih lebih cepat. Ciptaden Perfect Care, gigi perfect bersihnya. Kembali di Kompas Siang, Saudara. Seorang pria bakal calon anggota legislatif atau bacalek DPRD Kota Parepare, Sulawesi Selatan diduga mendaftarkan melalui dua partai yang berbeda. Informasi itu tengah diselidiki oleh Bawaslu setempat. Pria yang diduga mendaftarkan dirinya menjadi bacalek melalui dua partai berbeda bernama Safrudin. Pada 8 Mei lalu, ia tampak mendaftar dengan mengenakan seragam PKS. Namun beberapa hari setelahnya, pria yang sama diduga kembali mendaftar ke KPU dengan mengenakan seragam Partai Demokrat. Informasi itu telah diterima Bawaslu setempat dan sedang didalami. Dan jika terbukti mendaftar bacalek lewat dua partai, maka Bawaslu akan merekomendasikan keputusan ke KPU. Karena dalam aturan tertulis, seseorang dilarang mendaftarkan menjadi bacalek melalui dua partai yang berbeda. Secara pengawas pemilu, Bawaslu tetap akan menjadikan informasi awal. Ini kita akan lakukan penelusuran dan secara administrasi memang tidak dibenarkan ketika ada satu orang yang mencalonkan diri melalui dua partai politik. Tetapi ini baru informasi awal, insya Allah Bawaslu akan memastikan itu apakah memang yang bersangkutan yang dianggap satu orang mengantar dua peserta pemilu itu terdaftar di dua partai politik. Kalau misalnya benar, Pak? Ya, kami akan melakukan kajian, Bawaslu akan melakukan kajian dan itu akan ada rekomendasi ke KPU ketika sudah dinyatakan menjadi temuan.
Lantaran tidak memiliki caleg dan terkendala pemberkasan calon, dua partai di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur tidak mendaftar ke kantor KPU. Hal itu terungkap setelah pendaftaran bacalek ditutup oleh KPU Sumeneb. Dua partai, yakni Partai Garuda dan Partai Perindo, dipastikan tidak akan mengikuti kontestasi pemilihan legislatif di Sumeneb. Hingga pendaftaran bacalek ditutup pada pukul 23.59 waktu Indonesia Barat, dua partai ini tidak mendaftar ke kantor KPU. Dari hasil koordinasi KPU dengan Partai Perindo, diketahui bahwa tidak ada kader partai yang akan mendaftar. Sementara Partai Garuda masih akan mempersiapkan berkas-berkas 1 hari setelah pendaftaran ditutup. Padahal berdasarkan regulasi, partai yang tidak mendaftar hingga batas waktu yang telah ditentukan dinyatakan gugur untuk mengikuti pileg. Dua partai yang belum menentukan pengajuan berkas bacaleknya, yakni Partai Perindo dan Partai Garuda. Terbaru dari Partai Perindo bahwa Partai Perindo tidak mengajukan bacaleknya. Jadi kami sudah menginformasikan bahwa pendaftaran itu terakhir hari ini pukul 23.59, maka tidak diterima partai itu. Misalkan datang pada jam lebih itu pun ya kita tidak diterima sesuai dengan regulasi. Sementara di Jakarta, 18 partai politik telah menyelesaikan pendaftaran bakal calon anggota legislatif DPR RI di KPU. Pendaftaran bakal caleg partai politik dimulai pada 1 Mei lalu dan ditutup paling lambat 90 hari sebelum pemungutan suara, yakni pada 14 Februari 2024 kemarin. Selanjutnya, KPU akan memverifikasi dokumen pendaftar bakal calon yang akan diumumkan pada 19 Agustus mendatang. Kita ketahui bersama di dalam Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang Pemilu, terutama di pasal 247 ayat 2, itu ditentukan bahwa daftar bakal calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota itu diajukan paling lambat 9 bulan sebelum hari pemungutan suara. Nah, pemungutan suara kita sudah kita tetapkan yaitu pada tanggal 14 Februari 2024, sehingga kalau dihitung mundur 9 bulannya itu genap pada hari ini 14 Mei 2023. Peserta pemilu, partai politik peserta pemilu tingkat nasional ada 18 partai dan sampai dengan hari ini, hari terakhir pendaftaran bakal calon anggota DPR RI itu 18 partai politik peserta pemilu 2024 sudah hadir ke KPU dan sudah mendaftarkan bakal calon anggota DPR RI. Pasca penerimaan pendaftaran bacalek, KPU akan melanjutkan tahapan selanjutnya yakni verifikasi berkas bacalek dan perbaikan berkas verifikasi dan perbaikan akan berlangsung mulai tanggal 15 Mei hingga 25 Mei mendatang. Berbeda dari Pileg 2019 di mana berkas diserahkan fisik dan diupload ke Silon. Tahun ini partai hanya perlu mengunggah berkas ke Silon. Berkas inilah yang nantinya akan diverifikasi oleh KPU untuk memastikan seluruh berkas sesuai dengan persyaratan PKPU. Verifikasi dilakukan diantaranya ke Dukcapil terkait data kependudukan, Dinas Pendidikan terkait ijazah bacalek, Polrestabes terkait SKCK, dan pemeriksaan berkas kesehatan serta bebas narkoba. Setelah verifikasi berkas, KPU akan menginformasikan hasil verifikasi. Jika ada perbaikan, partai akan diberi waktu untuk memperbaiki berkas. Kita akan menuju ke Makassar, Sulawesi Selatan. Sudah ada jurnalis Kompas TV Linda Wirawan yang memantau jalannya verifikasi dari pendaftaran bacalek. Linda, setelah penutupan pendaftaran bacalek kemarin, lalu tahapan selanjutnya adalah tahapan verifikasi. Lalu seperti apa verifikasi yang akan dilakukan oleh pihak KPU terkait dengan partai politik yang gagal mendaftarkan bacaleknya? Baik, selamat siang Juno dan juga saudara. Untuk hari ini, tepatnya tanggal 15 Mei, merupakan hari pertama dimulainya tahapan verifikasi administrasi untuk kemudian sebelumnya berkas dokumen yang diupload oleh partai politik di Silon. Tahapan verifikasi ini akan berlangsung mulai hari ini, 15 Mei hingga tanggal 24 Mei 2023. Kalau misalnya di pengajuan pendaftaran bacalek oleh partai politik kemarin, KPU memeriksa terkait dengan kelengkapan dokumen yang sebelumnya diupload di
diunggah, maksud kami di Siloam seperti itu, maka untuk verifikasi administrasi kali ini KPU akan mengecek keabsahan dokumen yang sebelumnya telah diunggah. Ada kurang lebih 850 bakal calon legislatif yang ada di Kota Makassar yang kemudian akan dilakukan verifikasi administrasi terkait dengan dokumen persyaratan yang sebelumnya telah diunggah, dan juga tentunya untuk memberikan pelayanan dan juga kinerja secara maksimal, KPU Kota Makassar akan melibatkan sebanyak 75 orang PPK dan 459 orang PPS. Jika misalnya kemudian setelah dilakukan verifikasi ada kemudian bacalek yang membutuhkan perbaikan dokumen, maka dari pihak KPU akan menginformasikan terlebih dahulu kepada partai politik, dan kemudian partai politik bisa memperbaiki dokumen tersebut pada tahapan selanjutnya, yaitu tahapan perbaikan yang akan jatuh pada tanggal 25 Juni 2023 hingga tanggal 9 Juli 2023. Sebelumnya, saudara, pada hari terakhir kemarin untuk pendaftaran bacalek oleh partai politik, dari 18 partai yang telah terdaftar, ada satu partai politik yang tidak mendaftarkan bacalek mereka, sehingga total ada 17 partai di KPU Kota Makassar yang mantap mengisi 50 kuota bacalek untuk 5 dapil yang ada di Kota Makassar. Juno. Ya, lalu bagaimana dengan mekanisme verifikasi yang dilakukan KPU Makassar hingga saat ini? Baik, Juno dan juga saudara, untuk verifikasi administrasi yang dilakukan oleh KPU Kota Makassar ini dicek misalnya kemudian apakah dokumen yang diunggah sebelumnya di Silon ini dikeluarkan memang oleh pejabat yang berwenang, dan juga hingga hal-hal kecil misalnya kemudian stempel resmi apakah memang dikeluarkan oleh instansi terkait. Dan juga dari pihak KPU Kota Makassar juga bisa langsung melakukan cross check kepada instansi-instansi terkait, misalnya kemudian jika misalnya ingin mengetahui terkait dengan data kependudukan bacalek bisa langsung menuju ke Disduk Capil, dan juga bisa juga menuju ke Dinas Pendidikan jika ingin melihat kemudian data mengenai ijazah bacalek. Juga bisa menuju ke Polrestabes jika ingin mengecek mengenai SKCK, dan juga tentunya salah satu yang juga dicek oleh KPU Kota Makassar adalah terkait dengan pemeriksaan berkas kesehatan dan juga keterangan bebas narkoba oleh bacalek tersebut. Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, Linda Wirawan dari kantor KPU Makassar, Sulawesi Selatan. Dan saudara, beralih ke informasi lain, Presiden Joko Widodo memperbolehkan jajaran menterinya untuk maju di pemilihan legislatif 2024. Hal ini memang diperbolehkan berdasarkan aturan. Namun Jokowi meminta agar tidak mengganggu kinerja sebagai menteri. Jokowi bahkan bisa mengganti posisi mereka bila kinerjanya menurun. Yang harus kita tahu ya, secara aturan memang diperbolehkan. Kalau dari saya yang penting tidak mengganggu tugas-tugas keseharian. Yang ketiga, selalu saya evaluasi. Kalau memang mengganggu, kerjanya terganggu ya ganti bisa. Itu aja. 6 Menteri Kabinet Indonesia Maju kembali bertarung sebagai calon anggota legislatif di pemilu 2024. Yang maju sebagai caleg adalah maju sebagai caleg dalam pemilu 2024 adalah Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional yang menjabat sebagai Menteri Perdagangan, dan Yasona Lauli, Menkumham dari PDI Perjuangan. Lalu ada juga Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah dan Menteri Desa Abdul Halim Iskandar yang maju sebagai caleg Partai Kebangkitan Bangsa. Selain itu, ada 2 kader Partai Nasdem, yaitu Menkominfo Johnny G. Plate dan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo juga akan maju sebagai caleg. Perpolitikan tanah air kembali diwarnai munculnya sejumlah selebritas yang mencalonkan diri sebagai wakil rakyat. Mereka mendaftarkan diri sebagai kader partai atau maju secara pribadi sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Komedian Alfiansyah, atau yang lebih kita kenal dengan nama panggung Komeng, resmi mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota DPD RI dalam pemilu mendatang di kantor KPU Provinsi Jawa Barat. Didampingi komedian lain, yakni Bob Castello dan Jarwo Kuat, Komeng mendaftarkan diri menjadi bakal calon anggota DPD pada pemilu mendatang. Setelah menyerahkan sejumlah berkas ke KPU Jabar, Komeng mengungkapkan dirinya terjun ke dunia politik untuk lebih menghidupkan dunia seni Jawa Barat. Seniman itu selalu bersatir.
mungkin tidak lupa dengan satu saja apakah dari DPD ini bisa untuk mewujudkan sakit tersebut. Saya juga belum tahu karena belum coba. Waktu itu saya coba, saya nggak boleh. Dia kok coba. Sekarang saya sudah besar, saya akan coba berusaha. Walaupun DPD itu kewenangannya kecil ya, tapi saya harus dilakukan. Sebelumnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengajukan total 580 bakal calon anggota legislatif ke KPU pada 11 Mei lalu. Beberapa di antaranya termasuk sejumlah seniman dan artis. Dari kalangan budayawan, seniman, dan artis, selain figur incumbent seperti Rano Karno, Rieke Diah Pitaloka, Krisdayanti, Herve Maleholo, itu Yuniko Sihaan juga bergabung, Once Mekel, Marcel Sihaan, Taufik Hidayat Ujo, Jenny Cagur, Tamara Geraldine, Sari Kuswoyo, mengingat Kus Plus itu kan spirit nasionalisme, patriotismenya luar biasa. Sederet artis juga mencoba peruntungannya menjadi anggota legislatif melalui Partai Amanat Nasional. 580 nama bacalek dari 85 dapil diserahkan ke KPU untuk meraih target lebih dari 60 kursi di DPR RI. PAN juga memenuhi syarat keterwakilan perempuan sebesar 30%. Banyak ada Ferel, Uya Kuya, Lula Kamal, Tom Liwafa, banyak lah pokoknya sudah banyak. Ini Anda Eko Patrio? Mana Primus? Pasal Ungu? Oh iya lo doang nggak anu tadi. Pasal Ungu? Ada Primus? Ya, ada Desi Ratnasari? Yang sekarang kita ajak tapi daftar juga di PAN Jawa Barat. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PAN itu perempuan, namanya Desi Ratnasari. Cukup? Banyaknya nama populer seperti artis yang terjun ke dunia politik berpotensi meningkatkan popularitas partai politik. Tak hanya artis, Partai Hanura juga mengakomodasi keterlibatan milenial yang mau terjun ke dunia politik. Hanura sendiri memiliki sejumlah kader yang berprofesi sebagai artis serta penyanyi. Penampilan figurnya, ya, dia manapun dia berpolitik itu adalah menambah popularitas dia sebagai artis, itu kelebihannya. Milenial ikut politik itu pada umumnya milenial yang peduli bahwa apakah salah atau benar pilihannya itu bukan soal, tapi dia terlibat dan dia ikut terlibat. Para selebritas memang diuntungkan dengan kepopuleran yang mereka miliki. Namun begitu terpilih, ada banyak tanggung jawab yang diemban, terutama kepada konstituen mereka. Tim Liputan, Kompas TV. Sesaat lagi saudara, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto hari ini menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan. Kemarin nama Airlangga menjadi satu dari 3 nama yang disodorkan musra relawan pendukung sebagai bakal calon presiden. Indonesia akan menghadapi Thailand di final sepak bola SEA Games 2023 Selasa besok. Dari 3 pertemuan terakhir Indonesia dan Thailand di final SEA Games, Indonesia baru menang sekali, yakni tahun 1991. Gigi kita perfect bersihnya karena pakai Ciptaden Perfect Care. Baru dengan 88 lubang bulu sikat dan double filament, bersihkan permukaan dan sela-sela gigi. Gigi bersih lebih cepat. Ciptaden Perfect Care, gigi perfect bersihnya. Sakit kepala di sini atau di sini? Tenang, sakit kepala satu solusinya. Minum Paramex. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, nyeri otot, Paramex nyeri otot, redakan nyeri otot, sendi, dan pegal itu. Nyetat nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Gatal karena jamburan kutu air, mati kutu dengan Fungiderm. Fungiderm, aktif basmi jamur. Produksi Konimex. Hai
kita sekeluarga lagi ada di Festival Rumah Kue Ciptaden nih. Pertama kita nyobain pesta gigi yuk, gratis loh. Terus ikutan Zumba. Kita lanjut ke boot games yuk. Pokoknya aku senang banget sudah ada Rumah Kue Ciptaden. Kunjungin sekarang juga websitenya. Untuk kayak ibu yang mau konsultasi kesehatan gigi, gampang. Tinggal scan barcode yang ada di kemasan Ciptaden. Ayo dukung terus Ciptaden, kuatkan Indonesia. Kuatkan gigi, kuatkan keluarga. Bisa, saudara. Apa sih? Jangan ada batuk di antara kita. Minum Siladex ME untuk batuk berdahak. Aktif encerkan dan keluarkan dahak. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimex. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Hah? Hai. Ada yang viral nih. Pasti top cappuccino. Ini baru cappuccino. Delicioso Italiano. Enak. Italian taste of cappuccino dari Nisco. Gigi kita perfect bersihnya karena pakai Ciptaden Perfect Care. Baru dengan 88 lubang bulu sikat dan double filamen, bersihkan permukaan dan sela-sela gigi. Gigi bersih lebih cepat. Ciptaden Perfect Care. Gigi perfect bersihnya. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Saatnya rilekskan kulitmu. Fresh Living minyak zaitun. Kelembutan alami dari wajah hingga ke ujung kaki. Dengan aroma mewah yilang-yilang. Fresh Living minyak zaitun. Cantik terlindungi. Hey! Ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Rasa jeruk strawberry, banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang, Saudara. Pasca kemenangan dramatis atas Vietnam, Indonesia akan menghadapi Thailand di final sepak bola SEA Games 2023 Selasa besok. Dari 3 pertemuan terakhir Indonesia dan Thailand di final SEA Games, Indonesia baru menang sekali, yakni tahun 1991. Nasional U22 Indonesia mencatatkan final kelimanya di ajang SEA Games. Tim asuhan Indra Syafri itu menang dramatis atas Vietnam dengan skor 3-2 pada semifinal SEA Games 2023 Sabtu kemarin. Sempat bermain dengan 10 orang setelah Pratama Arhan diganjar kartu merah pada menit ke-60, Indonesia akhirnya menaklukkan Vietnam lewat gol Taufani Muslihuddin saat injury time. Ayah Taufani pun tak kuasa menahan haru saat mendengar sang anak menjadi penentu kemenangan Indonesia dalam pertandingan SEA Games di Kamboja. Ia dan seluruh keluarga Taufani di Tenggarong, Kalimantan Timur tak henti-hentinya mengucap syukur. Merasa bangga, bahagia, anak kita tuh bisa berbicara di nasional lah sampai ke internasional. Perasaan saya, kita wajib bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dengan restunya, dengan doa-doa kita, dengan usaha-usaha kita, Indonesia bisa melangkah ke final. Perjuangan timnas U22 hingga melaju ke partai final SEA Games mendapatkan apresiasi dari Presiden Joko Widodo. Jokowi menyebut timnas Indonesia punya mental pemenang. Yang kedua yang saya juga senang, bolanya bisa masuk ke final. Nah, dengan pertarungan dan semangat juang yang sangat kalau saya boleh menyampaikan
mental menang itu mental menang itu. Memang mental pemenang. Jadi kalau menang ya wajar karena mentalnya betul-betul meskipun hanya main 10 pemain tapi masih bisa mengegulkan, itu yang mental pemenang di situ. Sementara itu, melalui unggahan di akun Instagramnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan semangat secara langsung kepada Timnas U22. Erick meyakini dengan memberikan suntikan semangat dan arahan secara langsung bisa lebih memotivasi para pemain. Tak hanya dukungan dari Presiden dan Ketua Umum PSSI, para pendukung Timnas di tanah air juga berharap Indonesia bisa meraih kemenangan lawan Thailand di babak final. Mudah-mudahan menang aja sih, walaupun berat kan Thailand gini. Jadi tetap optimis sih. Berapa nol? Kira-kira 1-0 juga udah cukup sih. Untuk sekarang semoga para timnas kita bisa kembali mengharumkan negara kita ini, Indonesia, dan bisa membawa kembali medali emas yang kita impi-impikan seperti itu. Bangga karena sudah lama juga ya Indonesia tidak mendapatkan medali emas. Semoga nanti menang ya. Perkiraan sih 3-2 mungkin Indonesia menang. Di final, Indonesia akan jumpa Thailand yang mengalahkan Myanmar 3-0. Indonesia melawan Thailand akan berlangsung di Olympic Stadium Selasa malam waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini bisa menjadi kesempatan tim Merah Putih mengakhiri puasa medali emas cabang sepak bola SEA Games sejak 1991. Dalam 3 pertemuan terakhir Indonesia dan Thailand di final SEA Games, Indonesia baru menang sekali yaitu di final tahun 1991. Saat itu Indonesia menang 4-3 melalui adu penalti. Kedua tim jumpa lagi di final SEA Games 1997. Giliran Thailand menang 4-2 juga lewat adu penalti. Skuad Garuda Muda juga kalah 1-0 di partai final melawan Thailand pada partai puncak SEA Games 2013 di Myanmar. Indonesia baru 2 kali meraih medali emas cabang sepak bola SEA Games yakni pada tahun 1987 dan 1991. Kini, Timnas Garuda kembali ke final sejak terakhir kali pada 2019 di Filipina. Akankah kali ini Timnas U22 kembali meraih medali emas? Tim Liputan Kompas TV. Bisakah Indonesia mengulang sejarah saat mengalahkan Thailand di final SEA Games 32 tahun lalu? Untuk mengulas kans Indonesia menjuarai SEA Games cabang olahraga sepak bola, kita bahas bersama pengamat sepak bola Wisli Hutagalung. Selamat siang, Bung Wisli. Selamat siang, Mas. Semoga dalam kondisi sehat selalu. Bung Wisli, kita tahu bahwa kemarin merupakan atau Sabtu kemarin adalah pertandingan yang penuh dramatis dan mental pemain Garuda Muda Indonesia berhasil memenangkan 3-2. Lalu bagaimana peluang besok di final, terutama melawan Thailand? Ya, peluang pasti ada, Mas Juno. Sejak awal ketika undian kita dipertemukan dengan Myanmar, Kamboja, Timor Leste, Filipina, saya menganggap ini sebuah jalan mudah nih, hadiah setelah kegagalan kita menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Dan melihat permainan mereka yang dilakukan oleh Coach Indra Syafri, perkembangan individu para pemain kita karena sudah mulai berkompetisi sejak usia dini itu semakin baik. Tinggal meramukan saja taktik yang cocok dipakai untuk pertandingan final melawan Thailand yang menurut saya persoalan utama kita adalah psikologis. Pertama, kita sering down, kalah Saiwar melawan Thailand. Kemudian kedua, kita gampang sekali terpancing emosi. Ini lawan-lawan kita di Asia Tenggara, itu semua paham bagaimana bermain melawan Indonesia itu adalah pancing dulu emosi mereka, lalu itu akan melonggarkan semua taktik strategi yang sudah disiapkan oleh para pelatih. Menahan emosi dan juga taktik 4-2-3-1 yang diterapkan oleh Indra Syafri dan juga 4-1-4-1 oleh Isara Sitaro. Lalu seperti apa taktik ini akan dilakukan dan juga bagaimana perbaikan yang harus dilakukan pertandingan esok? Ya, pertama saya melihat begini, Thailand itu sangat produktif, lebih produktif di babak pertama dibandingkan kita ya Mas Juno. Kita lebih produktifnya di babak kedua tuh. Kita mencetak 9 gol di babak kedua dari total 15 gol. Thailand itu mencetak 7 gol di babak pertama
dan 4 gol itu 15 menit awal loh. Jadi mereka punya produktivitas dari 13 gol itu banyak di babak pertama. Nah, kalau kita bisa bermain lebih tenang, lebih baik gitu ya, secara komposisi sebenarnya tim asuhan Indra Safri cukup bagus, Mas Juno. Hampir semua lini berkontribusi terhadap gol. Di depan kita punya pemain yang cukup rajin mencetak gol, Fatur Rahman, kemudian Sananta, ada Titan. Tapi di tengah, di belakang juga banyak pemain kita yang berkontribusi gol. Dari total 9 pemain ya yang berkontribusi gol terhadap 15 gol itu. Jadi formasi apapun yang dimainkan kita memang menunggu. Saya yakin Indra Safri sudah memiliki formasi yang pas untuk lawan Thailand. Apakah tetap memainkan 1 striker? Apakah memainkan 2 striker? Mungkin kejutan pada lawan. Nah, kejutan-kejutan ini kan sebenarnya biasa dilakukan oleh Sintayong sejak Sintayong melatih kita di AFF sering sekali memberikan kejutan formasi yang membuat lawan juga tiba-tiba sulit menebak formasi yang disiapkan oleh Sintayong. Kita berharap Coach Indra Safri dan timnya sebagai staf pelatih punya strategi yang membuat Thailand juga harusnya tidak mudah menebak gaya bermain kita yang kuat sekali dari serangan-serangan sayap. Mungkin ada kejutan itu kita tunggu. Tentu kita menantikan kejutan dan juga apresiasi mental kemarin yang berhasil menumbangkan Vietnam. Lalu kita juga lihat bahwa kemarin Pratama Arhan mendapatkan kartu merah, artinya besok tidak akan bermain. Lalu menurut pandangan Anda siapa pengganti yang cocok untuk di sektor kiri dari timnas Garuda Muda? Kita harus sepakat bahwa Coach Indra Safri membawa 20 pemain yang terbaik di semua posisi ya pilihan dia. Lalu pilihan ada Haikal Hafiz atau kemudian Alfrianda Dewangga itu menjadi sebuah opsi. Sepertinya sih Haikal akan menjadikan opsi pengganti Pratama, tapi mindset para pemain harus mengubah bahwa tidak ada pemain yang tak tergantikan gitu Mas Juno, bahwa semua pemain mempunyai peran dan kontribusi yang sama. Jangan sampai ketidakhadiran satu pemain itu membawa pengaruh kepada psikologis dan mengurangi keyakinan kemampuan mereka. Ini bahaya. Jadi Coach Indra Safri sudah mengatakan dia membawa pemain terbaik pilihan dia, tidak ada yang tak tergantikan meskipun secara kualitas permainan, popularitas, mungkin pengalaman Pratama Arhan lebih baik dibandingkan para penggantinya di sisi kiri pertahanan kita. Bung Wisli, kita juga tahu statistik ini pertandingan yang sangat besar bagi Indonesia dan bertemu Thailand ada 2 kali lewat adu penalti. Bagaimana kans Indonesia bila nantinya sangat kuat dan alot dan kemudian melalui adu penalti? Jujur saya berharap jangan ada penalti ya Mas Juno. Pinginnya 90 menit selesai lah gitu ya. Tapi kalau yang ada penalti memang secara kualitas itu kita tidak bisa mengatakan hari ini bagus, besok bagus. Secara penalti itu mental dan tuntutan kita. Jangan lupa kita ini baru 7 kali masuk final dan 5 kali gagal. Tuntutannya setelah 87, setelah 1991 ini diharapkan sekali untuk juara. Nah kalau tuntutan itu bisa ditularkan menjadi sebuah keyakinan, bukan menjadi ketakutan untuk gagal, karena ketika adu penalti, Mas Juno, semua pemain itu pasti khawatir kegagalan ada pada diri dia dan itu menghantui semua hidup. Nah kalau ini bisa dihilangkan, saya pikir adu penalti kita masih bisa mengatakan kita yakin kok Indonesia, ini tahun emasnya Indonesia Mas Juno. Dan dari sisi Thailand, apa yang Anda bisa cermati? Posisi mana yang harus diwaspadai oleh timnas Garuda Muda agar esok final kita bisa meraih emas? Ya, semua lini Thailand itu tidak ada yang bisa dikatakan titik lemah. Saya yakin melihat bermain mereka, oke lah melawan Myanmar di semifinal itu bukan menjadi ukuran. Tapi ketika mereka menghadapi Vietnam bermain 1-1 di grup B, itu menjadi kunci kekuatan Thailand, bagaimana mereka bisa bermain dengan sangat baik, cepat sekali dari awal, lalu ketika bermain 1-1 mereka sudah yakin cukup 1-1. Jadi mereka itu pintar sekali bermain dengan tactical game, memainkan waktu, menekan lawan sejak awal. Tadi saya katakan kalau Vietnam mereka bobol di menit kedua kalau nggak salah, itu mereka sudah mencetak 4 gol dalam 15 menit awal permainan. Kalau Indonesia kebobolan kita cuma 3 ya, sama kayak Thailand. Kalau kebobolan di awal-awal, apakah kita bisa bangkit untuk menyamakan kedudukan dan unggul dalam 90 menit? Ini yang kita tunggu sih Mas Juno. Jadi semua lini Thailand menurut saya sangat berbahaya karena apa? Mereka cara bermain mereka, tactical game mereka itu masih bisa kita anggap lebih matang daripada Vietnam kemarin. Kita harapkan besok mendapatkan hasil maksimal. Untuk esok bagaimana prediksi Bung Wisli untuk skor ataupun kemenangan timnas?
Ya, ini antara prediksi dan harapan sebenarnya menyatu ya Mas Juno. Saya berharap skor 2-1 untuk Indonesia, 90 menit jangan lebih. Baik, kita harapkan meraih emas dan juga final ini menjadi momentum bagi sepak bola Indonesia dan timnas Garuda Muda Indonesia berhasil meraih emas di podium SEA Games 2023. Terima kasih Bung Wisli Huta Galung, salam sehat selalu. Sama-sama, terima kasih. Dan saudara, klasemen hingga hari Senin pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, Indonesia sukses mendulang 68 emas, 61 perak, dan 81 perunggu. Raihan ini menempatkan Indonesia di posisi ketiga, tepat di atas tuan rumah Kamboja. Dari klasemen sementara perolehan medali, Vietnam masih mantap di peringkat pertama dengan 107 emas, 92 perak, dan 95 perunggu. Disusul oleh Thailand di peringkat kedua dan Indonesia di peringkat ketiga dengan mendulang 68 emas. Indonesia saat ini sudah mendekati target yang ditetapkan Presiden Joko Widodo, yakni 69 emas. Sesaat lagi saudara, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto hari ini menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan. Kemarin nama Airlangga menjadi satu dari 3 nama yang disodorkan musra relawan pendukung sebagai bakal calon presiden. Konsolidasi kekuatan belum selesai membuat Joko Widodo hanya memberi kode kepada para relawan mengenai bakal calon presiden yang didukungnya. Prabowo dan Ganjar sebelumnya diberi sinyal Jokowi sebagai bakal capres yang didukung. Keduanya saling salib elektabilitas dalam sejumlah survei. Sari Gandum Big Pack buat sharing rame-rame. Isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Sakit kepala di sini atau di sini? Tenang, sakit kepala satu solusinya, minum Paramex. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, nyeri otot. Paramex nyeri otot, redakan nyeri otot, sendi, dan pegal itu. Nyetat nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Jalan yuk! Usia nambah, gerak susah ya? Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Well Move. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Well Move, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindu, dan nyeri sendi. Hotnya, Hotin banget deh. Saya selalu merekomendasikan Sensodyne Repair and Protect Deep Protection. Mampu masuk ke dalam gigi, memberikan proteksi mendalam untuk gigi sensitif. Sekarang, semua orang bisa menikmati minuman dingin tanpa khawatir gigi ngilu. Cobalah. Jalan yuk! Usia nambah, gerak susah ya? Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Well Move. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Well Move, bergerak itu nikmat.
Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Hai, kita sekeluarga lagi ada di Festival Rumah Kue Ciptaden nih. Pertama kita nyobain pesta gigi yuk, gratis loh. Terus ikutan Zumba. Kita lanjut ke bootcamp yuk. Pokoknya aku senang banget sudah ada Rumah Kue Ciptaden. Kunjungin sekarang juga websitenya. Untuk kayak ibu yang mau konsultasi kesehatan gigi, gampang. Tinggal scan barcode yang ada di kemasan Ciptaden. Ayo dukung terus Ciptaden, kuatkan Indonesia. Kuatkan gigi, kuatkan keluarga. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto, berterima kasih kepada peserta musyawarah namanya. Terima kasih. Erlangga Hartarto berterima kasih kepada peserta musyawarah rakyat atau musra yang turut mengusulkan namanya menjadi salah satu kandidat calon presiden. Nama Erlangga jadi salah satu yang diserahkan kepada presiden bersamaan dengan nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Erlangga berterima kasih kepada musra karena telah bekerja di 29 tempat sebelum akhirnya mengusulkan 3 nama calon presiden kepada Jokowi. Erlangga mengaku hingga Senin pagi amplop yang diserahkan oleh musra yang berisikan nama-nama rekomendasi bakal calon presiden belum juga dibuka. Namun sesuai dengan arahan presiden, penentuan dan pencalonan capres-cawapres menjadi kewenangan parpol yang harus terus dimatangkan. Terima kasih. Tadi Bapak Presiden kemarin mengatakan beliau sudah terima amplop tapi belum dibuka. Nah, tadi pagi saya tanya belum dibuka juga. Tapi kan nama Bapak ada di salah satu Pak yang Ya. Gimana nih Pak? Ya, kalau salah satu yang diusulkan, ya tentu berterima kasih kepada musra, kepada yang telah bekerja di 29 tempat. Dan tentu yang menjadi, kemarin juga pidato Bapak Presiden, koalisi antar partai ini yang harus terus dimatangkan. Ya, kita tim teknis dulu, rekomendasinya belum naik. Ya, terima kasih. Kita kan komunikasi dengan semua pimpinan lancar, jadi aman-aman aja. Terima kasih. Di depan para relawan, Ahad kemarin Presiden Joko Widodo memberi sinyal punya 2 bakal capres yang didukungnya, yakni Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Namun siapa yang lebih diunggulkan masih belum diputuskan, karena koalisi antar partai belum sepenuhnya terkonsolidasi. Dekat dengan rakyat, yang paham hati rakyat, yang tahu kebutuhan rakyat, yang mau bekerja keras untuk rakyat, dan pemberani demi rakyat, bukan hanya duduk di istana dan rutinitas. Bukan hanya duduk di istana dan tanda tangan, bukan itu. Di depan pendukungnya, para relawan, kali ini Presiden Jokowi tak memberikan petunjuk yang jelas siapa bakal calon presiden yang didukungnya. Maklum, setelah penjajakan selama 5 bulan sejak akhir 2022, ternyata tak cuma Ganjar Pranowo yang punya kekuatan elektabilitas, juga kekuatan partai pendukungnya, PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan.
Kenyataannya, ada Prabowo Subianto yang menempel ketat Ganjar, bahkan menyalip elektabilitasnya dalam beberapa survei. Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa pun punya kekuatan nyata yang solid. Hal inilah yang menurut Direktur Eksekutif Politika Literasi Gun-Gun Herianto dijaga Jokowi. Jangan sampai relawannya salah menetapkan dukungan, apalagi partai koalisi kedua bakal capres adalah pendukung Jokowi. Sebut aja mengusung diksi keberlanjutan itu ada di dua figur, ya Ganjar Pranowo dengan di-endorse oleh PDI Perjuangan begitu ya, secara resmi malah sudah. Kemudian Pak Prabowo Subianto dengan Partai Gerindra dan kawan-kawannya. Nah ini kan butuh kehati-hatian. Kenapa? Karena proses komunikasi politik terutama untuk paket capres-cawapres, kemudian bicara soal mekanisme power sharing, bicara soal pembiayaan pemilu, itu saya yakin belum bulat tuntas, ya kan? Sehingga memerlukan yang disebut dan prakondisi yang kondusif, dan itu kemudian memastikan bahwa apa yang disampaikan Musra juga bisa menjadi semacam satu input sekaligus menjadi sumber daya politik bagi Pak Jokowi untuk kemudian berbicara dengan kekuatan real politik seperti partai. Ya. Sebelum acara Musyawarah Nasional Relawan Jokowi Ahad kemarin, Ketua Umum Projo Budi Aristiadi memang sudah mengungkapkan ada Ganjar dan Prabowo yang didukung. Selain mereka, Budi juga memasukkan nama Erlangga Hartarto. 3 nama dan nanti biar Pak Presiden yang memutuskan. Pak Prabowo, Pak Ganjar, dan Pak Erlangga. Gitu, 3 nama. Dan semuanya memang memiliki kelebihan. Bisa jadi nama Erlangga masuk karena merupakan Ketua Umum Partai Golkar, kekuatan kedua di parlemen setelah PDI Perjuangan. Gun-Gun menilai saat ini konsolidasi kekuatan pendukung Jokowi belum selesai, lantaran partai-partai butuh dampak elektoral dari bakal capres buat mengisi kursi parlemen. Partai selain ingin bakal capresnya menang, tentu juga ingin menang dalam pemilihan legislatif 2024. Ini tidak mudah memang. Kenapa? Karena menyangkut kepentingan strategis partai seperti efek ekor jas ya, misalnya Pak Prabowo butuh efek ekor jas bagi Partai Gerindra begitu ya, kemudian PDIP juga butuh sosok yang bisa tentu menjaga ya eksistensi partai sebagai partai pemenang dengan munculkan figur juga sehingga top of the ticket. Ini perebutan yang tidak mudah antara Prabowo dan Ganjar begitu ya. Tapi Jokowi sangat punya kepentingan karena sejumlah warisan pekerjaannya yang belum selesai. Dan Jokowi membungkusnya sebagai kesempatan Indonesia menjadi negara maju. Pemimpin itu harus paham dan tahu potensi serta kekuatan negara ini, kekuatan bangsa ini apa. Dia harus ngerti, dia harus tahu. Kita berhadapan dengan negara-negara lain. Karena kita bersaing dengan negara-negara lain, kita berkompetisi dengan negara-negara lain. Peluang kita menjadi negara maju itu ada dalam 13 tahun ke depan. Karena bonus demografi kita akan muncul di tahun 30-an. Dan dalam sejarah peradaban negara-negara yang saya lihat, memang kesempatannya hanya sekali. Kesempatannya hanya sekali dalam sejarah. Begitu kita keliru memilih pemimpin yang tepat, untuk 13 tahun ke depan, hilanglah kesempatan untuk menjadi negara maju. Hati-hati mengenai ini. Hati-hati. Masih ada 6 bulan sampai pada pendaftaran bakal capres dan cawapres peserta pemilihan presiden 2024 ke Komisi Pemilihan Umum. Dan 3 bakal capres dengan elektabilitas terunggul versi berbagai survei termasuk Litbang Kompas saat ini tetap melaju dengan koalisinya masing-masing. Mereka tetap pada agendanya, mendapatkan bakal calon wakil presiden yang tepat untuk menang pada pemilihan presiden tahun depan. Tim Liputan, Kompas TV. Usai jeda, saudara, kami akan mengajak Anda ke Malang, Jawa Timur untuk melihat olahan limbah kayu yang dijadikan kerajinan produk rumah tangga. Jangan kemana-mana, Kompas Siang segera kembali. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi.
Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Sakit kepala di sini atau di sini? Tenang, sakit kepala satu solusinya. Minum Paramex. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, nyeri otot, Paramex nyeri otot, redakan nyeri otot, sendi, dan pegal itu. Nyetat nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah. Menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Sari Gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Lebih enteng. Le Mineral. Gigi kita perfect bersihnya karena pakai Ciptaden Perfect Care. Baru dengan 88 lubang bulu sikat dan double filament, bersihkan permukaan dan sela-sela gigi. Gigi bersih lebih cepat. Ciptaden Perfect Care. Gigi perfect bersihnya. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegal ini nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak halal, yakin. Rumah beres, kerjaan beres. Lee Min Ho, Roma Kelapa. 수고했어요. 비스킷 너머로 1 untuk ibu nomor 1. 맛있다. Apalagi kalau dicelup. 진짜. 맛있어. Dari kelapa pilihan, Roma Kelapa gurihnya asli, meleleh. 로마 클라파 비스킷 너머로 1 untuk ibu nomor 1. Saatnya kami hadirkan sejumlah informasi menarik dari Biro Kompas TV di tanah air dalam segmen Cerita Nusantara. Kali ini kita akan menuju ke Malang, Jawa Timur dan juga Semarang, Jawa Tengah. Sudah bergabung dua teman-teman kami, ada Nadifa Rahmadi di Malang dan juga Novelia Hasanah di Semarang. Saya akan ke Nadifa terlebih dulu di Malang. Nadifa, silakan, ada cerita apa saja hari ini? Baik, selamat siang Pak Skalis dan Saudara. Berikut ada dua informasi dari Kota Malang untuk Cerita Nusantara hari ini. Kita ke informasi pertama, Saudara, harga telur ayam di pasar tradisional merangkak naik. Dari harga awal Rp27.000 per kilogram, kini dijual dengan harga Rp32.000 per kilogramnya.
Di pasar tradisional Ororodowo, Kota Malang, harga telur ayam terus meroket. Selama sepekan terakhir, harga telur naik setiap harinya. Kini harga telur ayam mencapai Rp32.000 per kilogramnya. Pedagang pasar menyebut harga telur sudah naik sejak dipasok dari distributor. Peternak disebut mengalami kesulitan karena harga telur ayam sempat anjlok beberapa waktu lalu, disertai dengan gencarnya operasi pasar. Dalam sehari bisa jual berapa kilo Bu kalau totalnya? Paling enggak ya kurang lebih 60 sampai 70. Padahal normalnya harga telur ini udah apa sih Bu? 28 barusan. Udah bertahan berapa lama ini Bu mahal ini? Masih beberapa hari ini, 3 hari ini. Dari sebelum Lebaran itu kan turun malah 26 ya Mbak ya. Terus naik setelah Lebaran jadi 28, bertahan sampai beberapa hari langsung naik 29, 30. Pembeli mengaku meski telur ayam mahal, ia tetap mengonsumsi telur karena sebagai kebutuhan makan sehari-hari. Namun untuk kebutuhan memasak memang perlu disiasati. Pendapat ya, Ibu? Harapannya pengen turun, tapi kalau memang sudah menjadi ini, kasihan juga yang peternak telur, toh. Saya mikirnya produsennya, Mbak, gitu loh. Kalau konsumen kan beberapa tahun, beberapa bulan kan turun. Iya, sempat turun Lebaran ya Bu ya. Ini kok sampai sampai bebannya yang belum dikartu kemarin. Harusnya sama adik saya juga belum dikartu. Harusnya operasi pasar, gitu. Enggak, ini juga Bu tetap beli dengan jumlah sama Bu? Ya tetap, karena kebutuhan kan tetap Mbak. Orangnya nggak berkurang, jadi makanya tetap disiasati aja. Harga telur diharapkan lekas turun. Normalnya harga telur ayam dijual Rp27.000 hingga Rp28.000 per kilogramnya. Hilda Nusantara, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Kita beralih ke informasi kedua, Saudara. Berawal dari mengolah limbah kayu menjadi kerajinan, pasang suami istri di Kota Malang kini memiliki usaha kerajinan produk kebutuhan rumah tangga. Dan berkat keuletannya, produk kerajinan ini dapat bertahan dan juga dipasarkan hingga ke seluruh Indonesia. Berikut liputannya untuk Anda. Menempati lantai 2 rumahnya inilah Retno dan suaminya memproduksi kerajinan berbahan dasar kayu. Kotak tisu, tempat sendok, hingga rak bumbu diproduksi di tempat ini. Kayu yang ia pilih adalah kayu pinus. Retno menceritakan awal usahanya pada tahun 1992. Dirinya hanya memanfaatkan limbah kayu. Namun seiring berjalannya waktu, usaha pasangan suami istri ini mulai berkembang. Dari situlah mereka mulai mendatangkan kayu pinus milik perhutani. Ciri khas produk milik Retno adalah model yang selalu diperbarui. Selain itu, Retno juga menambahkan goresan cat pada produknya. Motif tanaman menjadi pilihan Retno untuk menghiasi produknya. Banyak ke modern alami ya, saya suka bunga, tanaman. Jadi banyak di tanamannya yang modern, tanaman yang modern. Seperti yang lagi tren kemarin itu monstera, daun monstera itu kita buat desain itu. Kalau ciri khas di sini apa ya? Ciri khas di sini pertama bahan bakunya adalah pinus, kayu pinus, kemudian dilukis dengan 4 motif, ada stroberi, matahari, monstera, tulip. Yang baru ini anggrek bulan. Meski sudah puluhan tahun berkecimpung di dunia kerajinan, namun pasangan suami istri ini terus berupaya mengikuti perkembangan zaman. Selain berjualan di galerinya, kini produk kerajinan ini juga dipasarkan di dunia maya. Dengan rentang harga mulai dari Rp25.000 hingga Rp250.000, produk kerajinan kayu ini telah merambah seluruh wilayah di Indonesia. Namun diakui, Jakarta dan Bandung menjadi kota yang paling banyak peminat produk kerajinan asal Malang ini. Dedi Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Iya, kedua informasi tersebut merupakan informasi dari Kota Malang untuk hari ini. Sekali. Terima kasih Nadifa untuk cerita Anda. Kini kita akan ke Semarang, Jawa Tengah. Sudah ada Novelia Hasanah di sana. Silakan Novelia, ada cerita apa hari ini dari Semarang? Ya, selamat siang Paskalis dan juga saudara. Yang menjadi sorotan kami dalam cerita Nusantara edisi Semarang, Jawa Tengah kali ini, yang pertama adanya
yaitu pendaftaran bakal calon legislatif di KPU Jawa Tengah telah ditutup pada pukul 23.59 pada 14 Mei 2023. Untuk mengawal pendaftaran, pihak Bawaslu Jawa Tengah tetap membuka posko pengaduan yang dimaksudkan apabila ada pengaduan dari masyarakat terkait pelanggaran pemilu atau pelanggaran penyelenggaraan pada pemilu 2024. Dalam tahapan penyelenggaraan pemilu 2024, yakni pengajuan data calon partai politik untuk mengisi jabatan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota, mulai dari tanggal 1 hingga 14 Mei 2023, Bawaslu Jawa Tengah membuka posko aduan. Selain membuka posko di kantor Bawaslu Jawa Tengah, pihak Bawaslu juga melakukan pengawasan langsung di kantor KPUD Jawa Tengah. Posko aduan Bawaslu ini bertujuan untuk menerima aduan masyarakat terkait adanya pelanggaran dalam tahapan penyelenggaraan pemilu 2024. Posko aduan itu ada, dibuat hari ini sampai kemudian nanti pada saat penetapan DJS. Ya, jadi ini adalah bagian dari ikhtiar Bawaslu, bagian dari kesiapan Bawaslu untuk mempersiapkan pelayanan kita kepada publik mulai dari dini, begitu ya. Nah, hari ini kalau kemudian ada soal-soal pertanyaan-pertanyaan itu juga bisa ke sini ya. Bisa kemudian ke posko aduan atau ke pojok pengawasan yang intinya adalah kira-kira ketika kemudian ada persoalan itu bagaimana baiknya. Karena kita ketika kemudian melakukan penanganan baik itu pelanggaran administrasi maupun kemudian pidana atau kemudian sengketa itu tidak bisa kemudian tiba-tiba. Meski belum ada aduan dari masyarakat terkait adanya pelanggaran penyelenggaraan pemilu 2024, namun posko ini akan tetap dibuka. Heru memperkirakan aduan akan masuk setelah tahapan verifikasi administrasi dan perbaikan. Keberadaan posko aduan ini ditempatkan oleh Bawaslu sejak dini sebagai sosialisasi terkait syarat dan ketentuan untuk melapor ke Bawaslu jika terjadi pelanggaran pada penyelenggaraan tahapan pemilu 2024. Cina Wirana Putri, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Yang menjadi sorotan lainnya, saudara, kuliner mie ayam tentu sudah sangat familiar. Di Klaten, Jawa Tengah, terdapat kedai mie ayam yang berada di tengah kampung dan selalu ramai oleh pembeli. Kedai ini pun selalu ramai karena memiliki cita rasa yang khas dan juga spesial karena proses produksinya masih menggunakan cara tradisional. Adalah pasangan suami istri Marioto dan Partini, warga desa Rejoso, Kecamatan Jogonalan, Klaten, Jawa Tengah, yang menjadi pemilik kedai mie ayam ini. Meski berada di tengah kampung, namun mie ayam Marioto kerap dicari penikmat kuliner. Dalam sehari, Pak Sutri ini bisa menjual 75 porsi mie ayam hanya dalam hitungan beberapa jam. Marioto mengaku telah membuka kedai mie ayam sejak tahun 1986. Sejak dari awal hingga kini, ia mempertahankan proses produksi mie ayamnya secara tradisional, termasuk dengan menggunakan bantuan kayu sepanjang 2 meter dalam proses adonan mie. Dengan kayu ini, Marioto mengolah adonan mie yang selanjutnya akan dimasak. Sekitar 85, 86. Berarti cara membuatnya pakai itu ya Pak? Iya, dari dulu pakai ini. Untuk olahraga ya, supaya sehat. Kalau mesin kan males, pakai dinamo itu ada ditawarin, ya nggak mau. Cuma bikin sendiri, nggak mau untuk orang lain. Jadi ciri khas warung ini atau gimana Pak? Ya, ciri khas usaha saya itu. Pertama 50 rupiah. 100 rupiah, 150, 300, 4,5, 700, terus 1000, terus 1.500, terus sekarang sampai 8.000 itu per kos. Salah satu pengunjung mengaku mengetahui keberadaan kedai mie ayam dari saudaranya. Setelah mencoba, ia merasa cocok dan telah beberapa kali mampir untuk menikmati semangkuk mie ayam seharga Rp8.000 buatan Marioto.
Minyak sini buatan sendiri kan. Kalau yang lain kan udah pakai mesin. Jadi gimana teksturnya minyak di sini? Lebih enak. Kenyal juga. Bumbunya terasa. Rasanya apa? Enak, ada manis-manisnya. Meski mie ayamnya laris manis, namun Pak Sutri ini belum akan menambah jumlah porsi mie ayam yang mereka jual. Dalam sehari, mereka tetap memproduksi 75 porsi yang dibuat dengan bahan 5 kg tepung. Pelanggannya pun tak hanya dari Klaten, tapi juga dari kota sekitarnya, seperti Yogyakarta dan Gunung Kidul. Nani Hastuti, Kompas TV Klaten, Jawa Tengah. Itulah informasi yang menjadi sorotan kami dalam Cerita Nusantara edisi Semarang, Jawa Tengah kali ini. Kembali ke Paskalis di studio. Ovelia Hasana, terima kasih melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah, dan sebelumnya ada Nadifa Rahma dari Malang, Jawa Timur. Terima kasih teman-teman. Pemerintah Peru memperpanjang status darurat kesehatan selama 120 hari di 20 wilayah dengan kasus tinggi demam berdarah atau DBD. Sampai Mei ini, lebih dari 73.000 kasus telah dilaporkan secara nasional. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta tablet dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Saatnya rilekskan kulitmu. Fresh Living minyak zaitun. Kelembutan alami dari wajah hingga ke ujung kaki. Dengan aroma mewah yilang-yilang. Fresh Living minyak zaitun. Cantik terlindungi. Gatal karena campuran kutu air? Mati kutu dengan Fungider. Fungider, aktif basmi jamur. Produksi Konimax. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Rasa jeruk strawberry banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go, oles
go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hot in Go, hotnya in, langsung go. Hot in Go dilengkapi aplikator roll on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Pemerintah Peru memperpanjang status darurat kesehatan selama 120 hari di 20 wilayah dengan kasus tinggi demam berdarah dengue atau DBD. Sampai Mei ini, lebih dari 73.000 kasus telah dilaporkan secara nasional. Kasus DBD ini melonjak 100% dari tahun lalu, yaitu 31.000 kasus. Kota Piura adalah wilayah yang terdampak paling parah hingga pemerintah harus mendirikan rumah sakit darurat untuk bisa menampung pasien. Pemerintah telah melakukan pengasapan atau fogging gratis dan mulai menyelidiki penyebab wabah. Polisi New Hampshire, Amerika Serikat menyelidiki peristiwa penembakan di sebuah pesta kelulusan yang melukai 4 orang. Para korban adalah 2 laki-laki dan 2 perempuan yang berusia 20-an tahun dan kini dalam perawatan di rumah sakit. Laporan awal mengatakan 2 pria yang mengenakan jaket tudung mendekati lokasi pesta. Salah seorang di antaranya kemudian menembakkan senjata. Menurut polisi, penembakan diduga tidak dilakukan secara acak. Selesai penembakan, kedua pelaku melarikan diri. Topan Moka menghantam pantai negara bagian Rakhine, Myanmar. Lebih dari 4.000 warga kota Sittwe yang tinggal di pesisir dievakuasi ke kota lain dan sekitar 20.000 orang mengungsi ke tempat yang lebih aman. Yayasan Amal setempat mengatakan tidak ada cukup makanan di tempat penampungan karena pengungsi lebih banyak dari yang diperkirakan. Topan Moka selanjutnya bergerak menuju ke Bangladesh, membawa hujan lebat dan memicu tanah longsor. Pemerintah Bangladesh menyiapkan 1.500 tempat perlindungan sebagai antisipasi fenomena alam ini. Seiring berakhirnya pembatasan masuk migran selama pandemi, para migran berbondong-bondong mencoba untuk masuk ke Amerika Serikat lewat perbatasan di selatan. Pemerintah Presiden Joe Biden berencana memperketat aturan pencari suaka. Namun oposisi khawatir akan meningkatnya imigran ilegal. Selengkapnya dalam liputan VOA berikut ini. Nasib para migran ini terombang-ambing. Mereka menanti kepastian untuk bisa masuk ke AS di tengah aturan baru imigrasi. Title 42, aturan imigrasi selama pandemi COVID yang memperbolehkan petugas perbatasan mengusir langsung para migran, kini telah berakhir. Meski demikian, pemerintah Presiden Joe Biden mengumumkan pembatasan suaka baru. Migran baru bisa masuk ke AS jika punya janji temu yang didaftarkan lewat aplikasi. If you enter under any other circumstance besides the app or at a pre-scheduled appointment, you will not be considered eligible for asylum. Which, having worked day in and day out with people who are waiting, especially here in Matamoros, that is precisely what they're seeking, an opportunity to be heard for asylum. Ada 1.000 janji temu yang tersedia setiap hari lewat aplikasi CBP One, namun itu dirasa tak cukup. Siempre le sale lo mismo, no hay cupo, ya estamos ya desesperados, no sabemos qué hacer. Menteri Keamanan Dalam Negeri AS membela kebijakan pemerintah Biden. The greatest level of frustration is actually being able to make the appointment, not the utility of the CBP One app itself. That is, again, another example of a broken immigration system. Title 42 yang diterapkan pada masa pemerintahan mantan Presiden Donald Trump awalnya untuk mencegah persebaran virus COVID-19 pada Maret 2020. Aturan ini mengusir migran sedikitnya 2,8 juta kali
karena tak jarang para migran berulang kali mencoba masuk ke Amerika Serikat. Untuk mengantisipasi lonjakan migran pasca penghapusan Title 42, pemerintahan Biden menyiagakan 1.500 pasukan ke perbatasan selatan AS. Wakil rakyat dari partai oposisi, Partai Republik, mengkritik Biden yang tidak cukup bertindak bagi keamanan warga AS. Biden border policies jeopardize national security and endanger all American families everywhere of a terrorist attack by illegal aliens. Namun Hakim Daerah Cameron County di Texas menilai wilayahnya masih aman. Just because we've had these surges in numbers of immigrants and migrants, that in and of itself has not created the border as an unsafe area. It's just created a situation that our immigration system is broken, and we've known that for more than 40 years, and yet administration or Congress after Congress continues to kick the can down saying, let somebody else deal with it because they don't want to deal with the political fallout. Untuk saat ini, misi petugas patroli perbatasan adalah memastikan migran masuk sesuai peraturan dan menindak pelanggar. Another thing that's going to come with Title 8 are consequences. What I mean by that is that people are going to be removed. Okay, it's no longer referred to as deportation, but it's a synonym. Okay, people will be deported. They will be facing deportation with a ban of re-entry of 5 years. Januari lalu, pemerintah Biden umumkan akan menerima 30.000 orang per bulan dari Venezuela, Kuba, Haiti, dan Nicaragua, asal mereka mendaftar secara legal. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Detik-detik 3 ruang kelas sekolah dasar di Karawang, Jawa Barat ambruk terekam kamera telepon genggam warga. 3 ruang kelas roboh Minggu kemarin. Rumah beres, kerjaan beres. Lee Min-ho, Roma Kelapa. 수고했어요. 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. 맛있다. Apalagi kalau dicelup. 진짜? 맛있어. Dari kelapa pilihan, Roma Kelapa gurihnya asli, meleleh. Roma Kelapa, 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Ade bentar lagi sembuh, biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Sakit kepala, menangkan hari kita dengan Bodrek. 5 oke-nya Bodrek, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Bodrek, ahlinya redakan sakit kepala di Indonesia. Aku dituntut selalu ekstra cepat, ekstra siaga. Saat sakit kepala mencengkram, aku selalu siap Bodrek Ekstra. Segera meredam sakit kepala mencengkram. Bodrek Ekstra, andalanku. Sari gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Pakai Telkomsel, bisa langganan semua aplikasi streaming, dapat kuota juga. Langganannya pakai pulsa atau e-wallet? Langganan sekarang di My Telkomsel. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Oreo Soft Cake, selezat Oreo, selembut cake. Baru, Oreo Soft Cake kemasan isi 3. Praktis 3 kali lebih seru. Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Ade bentar lagi sembuh, biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. Gentle Gen, kelompok deterjen tumbuhan. Bikin tangan lembut. Kayak nggak pernah nyuci. Bajunya juga lembut. Wanginya juga tahan lama. Gak perlu pewangi pelembut lagi. Gentle Gen, kelompok deterjen tumbuhan. Baru Mayora mie oven. Bukan mie biasa, pembuatannya di oven bukan digoreng. Air rebusannya jernih, bumbunya medok, mie-nya lurus, enak diseruput, lebih kenyal, sehat lagi. Mie oven, inovasi Mayora.
Duh, susah banget dibersihin. Surprise! Darius? Hai Bu, boleh pakai toiletnya? Sudah cukup bersih belum ya? Pantas Ibu cemas. Pembersih lantai buat lantai. Biasa pakai ini kok. Pindah ke cara baru. Harpic, ahlinya toilet. Formula lebih kental, menghilangkan noda dan kerak dengan lebih mudah, hanya dalam 5 menit. 10 kali lebih bersih. Segampang itu. Terima kasih, Harpic. Ingat toilet, ingat Harpic. Rumah beres, kerjaan beres. Lee Min-ho, Roma Kelapa. 수고했어요. 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. 맛있다. Apalagi kalau dicelup. 진짜? 맛있어. Dari kelapa pilihan, Roma Kelapa gurihnya asli, meleleh. 로마 클라파 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. Detik-detik 3 ruang kelas sekolah dasar di Karawang, Jawa Barat ambruk terekam kamera ponsel warga. 3 ruang kelas ambruk pada Minggu sore. Inilah video detik-detik ruang kelas sekolah dasar negeri 1 Desa Jayakerta, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Peristiwa ambruknya 3 ruang kelas ini terjadi sekitar pukul 4 sore Minggu kemarin. Tidak ada korban jiwa ataupun luka karena saat ambruk kondisi ruang kelas kosong dan saat libur sekolah. Sebelum bangunan ambruk, warga sekitar mendengar adanya gemeretak kayu bangunan ruang kelas tersebut. Menurut kepala sekolah, kelas tersebut sudah tidak digunakan untuk kegiatan belajar mengajar karena kondisi bangunan sudah rapuh. Namun biasanya saat jam istirahat, banyak siswa dan orang tua beristirahat di sekitar bangunan. Sudah kosong. Sudah rapuh, sudah kelihatan, memang mau dimusnahkan. Udah cukup kok. Ketersediaan kelas untuk yang lain? Udah cukup, udah 6 kelas. Sudah 6 kelas. Rencana setelah ambruk ini mau diapain Bu? Ya bikin lapangan badminton gitu, anak permainan gitu. Permainan anak. Takut ini kadang anak-anak nggak cukup di sini, anak pengen tarumpah di sini permainan apa perempuan di sana, laki-laki nggak cukup bisa pakai itu. Pakai ya. Permainan olahraga lah kita olahraga. Saat kejadian ada orang Bu, siswa atau tukang? Nggak ada. Seorang anggota Karang Taruna Padukuhan Wuni, Kelurahan Lindur Gunung Kidul, meninggal usai diduga tertembak senapan laras panjang milik salah satu anggota kepolisian saat terjadi kericuhan pada acara Merti Padukuhan yang digelar pada Minggu malam. Nyawa korban tidak tertolong meski sempat dibawa ke puskesmas setempat. David Nufrianto, kepala dukuh setempat mengaku peristiwa naas tersebut terjadi sekitar pukul 11 malam. Saat itu digelar acara hiburan dalam rangka bersih dusun padukuhan setempat. Korban yang menjadi panitia tengah duduk di depan panggung. Saat terjadi kericuhan, terdapat seorang petugas polisi yang berdiri di atas panggung membawa senjata laras panjang. Suara tembakan kemudian terdengar 1 kali yang mengarah ke bawah. Saat itulah korban berteriak kesakitan. Mengetahui korban yang merasa kesakitan, warga kemudian membawanya ke puskesmas. Namun karena luka yang cukup parah, korban dibawa ke RSUD Wonosari. Namun nyawa korban tidak tertolong. Di luar area panitia itu ada kerusuhan. Kemungkinan besar entah itu ada unsur sengaja atau tidak, itu dari pihak kepolisian, dari salah satu oknum itu ada yang membawa senjata laras panjang yang patoknya itu ketarik dan mengenai salah satu warga saya, hingga salah satu warga saya ini meninggal dunia. Posisi korban di mana Mas? Posisi korban itu di depan panggung, tapi depan panggung itu khusus untuk panitia. Jadi korbannya itu duduk di depan panggung, terus Bapak polisi ini dari atas panggung mau turun, kelihatannya mau turun atau mau gimana, itu pelatuknya ketarik terus kena bagian sini. Situasi saat kejadian penonton bagaimana? Itu udah mulai kondusif sebenarnya.
Kompasnya akan segera kembali dengan informasi seorang pria bakal calon anggota legislatif atau bacalek DPRD Kota Parepare, Sulawesi Selatan diduga mendaftar melalui 2 partai berbeda. Informasi ini tengah diselidiki Bawaslu setempat. Rumah beres, kerjaan beres. Lee Min-ho, Roma Kelapa. 수고했어요. 비스킷 너머로 1, untuk ibu nomor 1. 맛있다. Apalagi kalau dicelup. 진짜? 맛있어. Dari kelapa pilihan, Roma Kelapa gurihnya asli, meleleh. 로마 클라파 비스킷 너머로 1, untuk ibu nomor 1. Sebelum aktivitas seharian di sekolah, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegel dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegal linu reda. Aktivitas. Oh ye. Duh, susah banget dibersihin. Surprise! Darius? Hai Bu, boleh pakai toiletnya? Sudah cukup bersih belum ya? Pantas Ibu cemas. Pembersih lantai buat lantai. Biasa pakai ini kok. Pindah ke cara baru. Harpic, ahlinya toilet. Formula lebih kental, menghilangkan noda dan kerak dengan lebih mudah, hanya dalam 5 menit. 10 kali lebih bersih. Segampang itu. Terima kasih Harpic. Ingat toilet, ingat Harpic. Pakai Telkomsel, bisa langganan semua aplikasi streaming, dapat kuota juga. Langganannya pakai pulsa atau e-wallet? Langganan sekarang di My Telkomsel. Sari gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Sebelum aktivitas seharian di sekolah, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat minum sebelum makan. Rumah beres, kerjaan beres. Lee Min-ho, Roma Kelapa. 수고했어요. 비스킷 너머로 1, untuk ibu nomor 1. 맛있다. Apalagi kalau dicelup. 진짜? 맛있어. Dari kelapa pilihan, Roma Kelapa gurihnya asli, meleleh. 로마 클라파 비스킷 너머로 1, untuk ibu nomor 1. Profesi sebagai anggota legislatif tampaknya jadi magnet di perpolitikan tanah air. Di Jawa Timur, Ketua Bawaslu Magetan memilih mundur dari jabatannya demi nyalek. Padahal jabatannya masih menyisakan 3 bulan lagi. Ketua Bawaslu Magetan, Hendrat Subiakto, resmi mengundurkan diri dari jabatannya dalam rapat pleno yang digelar di kantor Bawaslu setempat Minggu kemarin. Hendrat memilih mundur dari jabatan Ketua Bawaslu demi mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan. Padahal masa jabatan Hendrat habis pada 15 Agustus mendatang. Hendrat yang juga mantan Ketua KPU Magetan itu mengaku ingin fokus berkiprah di dunia politik. Saya menyatakan mengundurkan diri dari Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Magetan.
Jadi sehingga nanti saya bisa fokus untuk melengkapi berkas-berkas persyaratan. Kalau berkaitan dengan alasan, karena bagi juga periodisasi Bawaslu itu kan akan berakhir pada Agustus nanti. Jadi 5 tahun itu jabatan kita adalah AMJ-nya adalah Agustus. Nah, otomatis ketika saya memilih untuk tidak maju lagi sebagai penyelenggara, maka setidaknya saya harus aktif di organisasi-organisasi kemasyarakatan maupun di parpol kan gitu. Seorang pria bakal calon anggota legislatif atau bacalek DPRD Kota Parepare, Sulawesi Selatan diduga mendaftar melalui 2 partai berbeda. Informasi itu tengah diselidiki Bawaslu setempat. Pria yang diduga mendaftarkan diri menjadi bacalek melalui 2 partai berbeda ini bernama Safrudin. Pada 8 Mei lalu, ia tampak mendaftar dengan mengenakan seragam PKS. Namun beberapa hari setelahnya, pria yang sama diduga kembali mendaftar ke KPU dengan mengenakan seragam Partai Demokrat. Informasi itu telah diterima Bawaslu setempat dan sedang didalami. Jika terbukti mendaftar bacalek lewat 2 partai, maka Bawaslu akan merekomendasikan keputusan ke KPU. Karena dalam aturan tertulis, seseorang dilarang mendaftar menjadi bacalek melalui 2 partai berbeda. Secara pengawas pemilu, Bawaslu tetap akan menjadikan informasi awal. Ini kita akan lakukan penelusuran dan secara administrasi memang tidak dibenarkan ketika ada satu orang yang mencalonkan diri melalui 2 partai politik. Tetapi ini baru informasi awal, insya Allah Bawaslu akan memastikan itu apakah memang yang bersangkutan yang dianggap satu orang mengantar 2 peserta pemilu itu terdaftar di 2 partai politik. Kalau misalnya benar Pak? Ya, kami akan melakukan kajian, Bawaslu akan melakukan kajian dan itu akan ada rekomendasi ke KPU ketika sudah dinyatakan menjadi temuan. Presiden Joko Widodo memperbolehkan jajaran menterinya untuk maju di pemilihan legislatif 2024. Hal ini memang diperbolehkan berdasarkan aturan. Namun Jokowi meminta agar tidak mengganggu kinerja sebagai menteri. Jokowi bahkan bisa mengganti posisi menteri jika kinerjanya menurun. Ya, yang harus kita tahu ya, secara aturan memang diperbolehkan. Kalau dari saya, yang penting tidak mengganggu tugas-tugas keseharian. Yang ketiga, selalu saya evaluasi. Kalau memang mengganggu, kerjanya terganggu, ya ganti, bisa. Itu aja. 6 Menteri Kabinet Indonesia Maju kembali bertarung sebagai calon anggota legislatif di pemilu 2024. Mereka adalah Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN yang menjabat sebagai Menteri Perdagangan, dan Yasona Lauli, Menkumham dari PDI Perjuangan. Ada juga Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia dan Menteri Desa Abdul Halim Iskandar yang maju sebagai caleg PKB. Yang lain, saudara, ada 2 kader Partai Nasdem, yaitu Menkominfo Johnny G. Plate dan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo akan maju sebagai calon anggota legislatif. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu para purnawirawan polisi di kantor Purnawirawan Polisi Pusat. Jangan kemana-mana, Kompas Siang segera kembali. Rumah beres, kerjaan beres. Lee Min Ho, Roma Kelapa. 수고했어요. 비스킷 nomor 1, untuk ibu nomor 1. 맛있다. Apalagi kalau dicelup. 진짜? 맛있어. Dari kelapa pilihan, Roma Kelapa gurihnya asli, meleleh. 로마 클라파 비스킷 nomor 1, untuk ibu nomor 1. Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Ade bentar lagi sembuh, biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam.
Menangkan hari kita dengan Bodrek. 5 oke-nya Bodrek, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Bodrek, ahlinya redakan sakit kepala di Indonesia. Aku dituntut selalu ekstra cepat, ekstra siaga. Saat sakit kepala mencengkram, aku selalu siap Bodrek Ekstra. Segera meredam sakit kepala mencengkram. Bodrek Ekstra, andalanku. Pakai Telkomsel, bisa langganan semua aplikasi streaming, dapat kuota juga. Langganannya pakai pulsa atau e-wallet. Langganan sekarang di My Telkomsel. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. Baru Mayora mie oven. Bukan mie biasa. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih. Bumbunya medok. Mie-nya lurus, enak diseruput. Lebih kenyal. Sehat lagi. Mie oven. Inovasi Mayora. Pakai Telkomsel, bisa langganan semua aplikasi streaming, dapat kuota juga. Langganannya pakai pulsa atau e-wallet. Langganan sekarang di My Telkomsel. Sari gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Baru Mayora mie oven. Bukan mie biasa. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih. Bumbunya medok. Mie-nya lurus, enak diseruput. Lebih kenyal. Sehat lagi. Mie oven. Inovasi Mayora. Gentle Gen, kelapa deterjen tumbuhan. Bikin tangan lembut. Kayak nggak pernah nyuci. Bajunya juga lembut. Wanginya juga tahan lama. Gak perlu pewangi pelembut lagi. Gentle Gen, kelapa deterjen tumbuhan. Sebelum aktivitas seharian di sekolah, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Sari gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu para purnawirawan polisi di kantor Purnawirawan Polisi Pusat. Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra disambut sejumlah petinggi purnawirawan Polri, termasuk mantan Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri. Ada juga mantan Kapolda Metro Jaya yang juga mantan Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan atau Iwan Bule. Iwan Bule saat ini adalah Wakil Ketua Umum Gerindra. Sebelumnya pada saat Lebaran, Prabowo menemui para sesepuh TNI, baik Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno maupun mantan atasannya di TNI, yakni mantan Panglima ABRI Wiranto dan juga Komandan Jenderal Kopassus Agung Gumelar. Dan dibutuhkan keadilan sosial. Gaya politik Joko Widodo yang mendukung tokoh tertentu maju menjadi bakal capres dianggap mengganggu politik elektoral Indonesia. Menurut pengamat politik, kritik ini sebaiknya didengar Presiden agar tidak terjadi konflik kepentingan karena Jokowi adalah kepala negara. Kehadiran Joko Widodo dengan kumpulan para relawannya di akhir periode kekuasaan dikritik sebagai campur tangan politik elektoral. Apalagi ada dukungan terhadap calon tertentu dan calon lain yang seolah dijegal. Para calon yang didukung Jokowi pun ingin dibawa kepada partai-partai koalisi pendukungnya di 2014 dan 2019. Kritik ini diungkapkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Untuk memilih atau preferensinya seperti apa. Silakan kalau beliau punya pilihan-pilihan, tetapi mohon kita semua mengawal agar demokrasi ini menjadi ruang buat semua. Jangan sampai ada yang didukung, ada yang di-endorse, ada yang disupport, tapi ada juga yang nggak boleh maju, nggak boleh berlayar, nggak boleh bersatu.
ini sesuatu yang tidak sehat dan tentunya demokrasi kita akan mundur ke belakang. Begitu. Sebelumnya, kritik serupa diungkapkan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala. Menurut JK, sebaiknya Jokowi meniru Megawati Soekarno Putri dan Susilo Bambang Yudhoyono yang tak lagi ikut campur urusan politik elektoral di akhir periode kekuasaannya. Politik menurut saya, Presiden itu seharusnya seperti Ibu Mega dulu, SBY, begitu akan berakhir maka tidak terlalu jauh melibatkan diri dalam suka atau tidak suka dalam perpolitikan, supaya lebih demokratis lah pemerintahan. Menurut Direktur Eksekutif Political Literasi, Gun-Gun Herianto, kritik-kritik ini sebaiknya didengar Jokowi. Sebagai kepala negara, Jokowi punya kewajiban memberikan teladan politik kepada pemimpin generasi setelahnya. Nah, itu menurut saya penting juga didengar oleh Pak Jokowi. Ya. Jadi memang peran-peran strategis sebagai presiden, ya, kepala negara, kepala pemerintahan itu harus diperhatikan betul sehingga kemudian tidak muncul yang disebut dan konflik of interest, ya, atau konflik kepentingan, apalagi misalnya nanti bisa terbaca ada potensi-potensi abuse, ya, abuse of power. Nah, itu yang kita tidak inginkan tentu. Gaya politik Presiden Jokowi yang tetap mendukung penerusnya tetap dilakukan. Pertemuan partai koalisi pendukungnya juga tetap dilakukan demi memastikan pembangunan yang sudah dirintis tetap berjalan. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, ikuti terus perkembangan serta informasi pemilu hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Kompas Siang kami akhiri sampai di sini. Saya Arjuno Pramudito. Saya Paskali Siswari. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Siang yang didukung oleh Kompas TV, independen, terpercaya. Menemani siang hari Anda, sudah jam 1 siang juga, saatnya Sapa Indonesia Siang hanya di Kompas TV, independen terpercaya, menyajikan sejumlah informasi yang tidak hanya penting, tapi menarik untuk Anda saksikan. Hari ini ada saya, Iriana Mardanus. Kita langsung lihat ada 3 sorotan utama kami di hari ini. Yang pertama, saudara, berkedok bisa menyembuhkan penyakit. Seorang pria yang mengaku sebagai dukun di Buleleng, Bali, memerkosa seorang remaja perempuan. Perbuatan bejat ini dilakukan pelaku sebanyak 6 kali sejak tahun 2022 lalu. Berikutnya, petugas damkar Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara ini memindahkan seekor ular piton sepanjang kurang lebih 4 meter dari sebuah warung makan. Menurut warga, ular itu masuk lewat got lalu naik ke plafon warung. Nah, berikutnya yang tak kalah menarik seperti biasa tentunya Sapa Indonesia Siang selalu hadir dengan referensi menu makan siang untuk Anda. Kali ini kita akan melihat kuliner dari Boyolali, Jawa Tengah.
Di sini ada warung sate kambing, saudara. Ini legendaris yang menyajikan olahan daging kambing tentunya dengan sebutan tongseng klenyer. Nah, nanti kita lihat 3 informasi utama tadi. Selengkapnya hanya di Sapa Indonesia Siang kali ini, hanya untuk Anda. Sapa Indonesia Siang kita awali dari Jawa Tengah, saudara, di mana 2 hari tak terlihat seorang pria asal Bekasi di Banyumas. Ini ditemukan tak bernyawa di kamar indekosnya. Polisi masih menyelidiki penyebab meninggalnya korban. Permukiman warga di Kelurahan Soka Negara, Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah dihebohkan dengan ditemukannya jenazah di sebuah rumah indekos. Korbannya adalah seorang pria berusia 61 tahun, warga asal Bekasi yang telah menghuni tempat indekos sejak bulan Februari lalu. Menurut keterangan tetangga, korban sudah 2 hari terakhir tidak terlihat, sehingga ia berinisiatif melihat dari jendela kamar. Tetangga korban kemudian melaporkan kepada pemilik rumah indekos dan mendobrak jendela kamar korban. Didapati, korban sudah tidak bernyawa. Cepat kan 2 hari nggak keluar. Jam 2 saya cek dari ventilasi udara kamar, ternyata udah tidur terlentang. Dan saya ke tempat ibu kos untuk pengecekan. Kondisinya di sini ibu kosan lama. Datang ke sini saya buka aja pintu jendela. Setelah pintu jendela dibuka, dari mulut sama hidung udah berlumuran darah. Tuh, terus dicek lagi sama ibu kos, ternyata udah tidak ada. Polisi bersama petugas medis dari Puskesmas Purwokerto Timur mendatangi lokasi setelah mendapat laporan warga. Polisi melakukan olah TKP dan pemeriksaan, sedangkan petugas medis melakukan visum terhadap jasad korban. Sesuai dengan keterangan dokter, sekitar 6 jam. 6 jam, jadi belum ada 2 hari. Cuman 2 hari itu tidak ada aktivitas di dalam kamarnya. Ada biasanya keluar, nggak keluar gitu? Iya, tidak keluar 2 hari. Yang sesuai dengan keterangan dari rekan yang di sebelah kosnya, 2 hari tidak ada aktivitas. Setelah 2 hari tidak ada aktivitas, mungkin korban dikira mungkin kenapa temannya sekos langsung buka pintu, ditemukan sudah meninggal. Tidak ada ditemukan tanda-tanda kekerasan, baik dari pintu kamar pun tidak ada yang mencurigakan lah. Jenazah langsung dibawa ke RSUD Margono sambil menunggu pihak keluarga korban. Bayu Sasongko, Kompas TV, Banyumas, Jawa Tengah. Saudara, Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara menangkap seorang pria pelaku pemerkosaan seorang ibu muda di kawasan Pademangan, Jakarta Utara. Tersangka ditangkap di Pasar Minggu, Jakarta Selatan setelah buron sejak awal Maret lalu. ZF hanya dapat menutupi wajahnya saat digiring ke ruang penyidik unit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara usai ditangkap petugas. Tersangka mengancam dan memerkosa korban, yakni seorang ibu muda berinisial AM, 18 tahun, sebanyak 2 kali, pada 20 Februari dan 3 Maret di tahun 2023 di rumah indekos korban di kawasan Pademangan, Jakarta Utara. Ini barang bukti berupa pakaian korban telah diamankan. Sementara tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara. Perkosaan dilakukan 2 kali, ya, di bulan Februari, ya, dan di bulan Maret. Ya, modus operandinya korban dikunci dalam kamar, ya, kos tempat tinggal pelaku. Ya, dengan berbagai akal cerdik, ya, menyuruh suami dari korban untuk berbelanja ke beberapa tempat. Kemudian waktu ini, kesempatan inilah yang dia manfaatkan untuk melakukan kekerasan seksual. Berikutnya, saudara, berkedok bisa menyembuhkan penyakit. Seorang pria yang mengaku sebagai dukun di Buleleng, Bali memerkosa seorang remaja perempuan. Perbuatan bejat ini dilakukan pelaku sebanyak 6 kali sejak tahun 2022. Satreskrim Polres Buleleng, Bali menetapkan Iketut Tarsa sebagai tersangka kasus pemerkosaan anak. Di lingkungan tempat tinggalnya, pelaku mengaku sebagai dukun yang dapat menyembuhkan beragam penyakit. Peristiwa berawal dari keluarga korban yang meminta pelaku untuk mengobati korban.
berdalih bisa menyembuhkan dengan melakukan ritual persetubuhan. Pelaku telah memerkosa korban sebanyak 6 kali sejak Desember 2022 hingga Mei 2023. Kasus terungkap saat pengurus panti asuhan tempat tinggal korban mencurigai gelagat korban yang berbeda. Lalu korban pun menceritakan apa yang dialaminya kepada pengurus panti. Pihak panti asuhan pun melaporkan kasus kejahatan seksual ini ke polisi. Pemeriksaan antara tersangka dan korban sebanyak 6 kali. 2 kali di daerah Buleleng, selanjutnya 4 kali di rumah korban. Kejadiannya sudah dari tahun 2022. Desember 2022. Dan yang terakhir terjadi 2 Mei 2023. Artinya kalau tidak ingin memenuhi hasrat dari pelaku, keluarga korban akan hancur karena dari awal sudah terjalin hubungan baik, intinya sudah ditolong secara pengobatan non medis. Sebelumnya, tersangka ditangkap di rumahnya di Kecamatan Tejak Gula, Buleleng, Bali. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hingga 15 tahun penjara. Kardian Narayana, Kompas TV, Buleleng, Bali. Seorang pria di Samarinda, Kalimantan Timur, saudara, ditangkap polisi saat hendak memperdagangkan anak di bawah umur untuk kegiatan prostitusi. Pelaku beraksi dengan mencari pria-pria di tempat hiburan malam dan menawarkan jasa korban. Kasus perdagangan anak di bawah umur untuk aktivitas prostitusi terungkap setelah polisi mendapatkan informasi adanya anak-anak yang terlibat dalam aktivitas prostitusi di kawasan tempat hiburan malam di Samarinda, Kalimantan Timur. Kemudian polisi menangkap pelaku yang hendak memperdagangkan anak di salah satu hotel. Kepada polisi, pelaku menyebut bahwa ia bertugas sebagai mucikari yang mencari pria-pria di tempat hiburan malam. Polisi telah membawa korban yang berusia 16 tahun untuk diberikan perlindungan. Yang kita amankan ada satu orang dengan umur 16 tahun, wanita dengan 16 tahun, kemudian dia sudah ada 3 bulan melakukan kegiatan ini di Kota Samarinda. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman 5 tahun penjara. Ardi Wirya, Jasmine Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Saudara, pelaku pembuangan kotoran manusia ke rumah tetangganya sendiri kini harus berurusan dengan polisi setelah dilaporkan oleh korban. Polisi kini memeriksa kejiwaan pelaku karena tindakan tak wajar ini sudah dilakukan selama 6 tahun, sejak tahun 2017. Tim penyidik Mapolsek Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, terus mendalami pemeriksaan kejiwaan terhadap pelaku pembuangan sampah hingga kotoran manusia di depan rumah warga di Desa Jogosatru, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Sejak 2017, pelaku pembuang kotoran, Mas Ria, melempari rumah tetangganya, Wiwi Winarti, dengan sampah hingga kotoran manusia. Diduga pelaku tak terima rumah warisan orang tuanya dibeli korban pada 2016 lalu. Pertengkaran pun tak terelakkan. Wiwi memberikan teguran keras pada tetangganya itu. Wiwi kesal karena pintu pagar rumahnya kini berkarat dan meninggalkan noda yang sulit dihilangkan. Tak hanya itu, rumah Wiwi kini berbau tidak sedap. Wiwi pun melaporkan Mas Ria ke polisi. Saya tuh nggak tahu, tahunya ya seperti itu. Kok wangi, tapi mengikuti saya, dia itu masih tidak rela rumahnya dijual. Itu kan rohnya ibunya, jatahnya anaknya ragil. Terus? Nah, suaminya anaknya ragil itu sudah ke masjid itu tapi nggak terasa. Ya perbuatannya dia, suruh jual, nanti dibangun ke desa bukan sana. Sebelum dijual, ditawarkan ke dia. Ning, omahku tak dol. Cok, omah warisan. Dengan aku turun saja, sampai 3 tahun. Kontrakan orang lainnya nggak terasa. Menerima laporan, polisi dari Polsek Sukodono berencana memeriksa kondisi kejiwaan pelaku yang dinilai tak wajar. Hingga kini, Mas Ria masih berstatus sebagai terlapor. Polsek Sukodono akan membawa yang bersangkutan ke
untuk dilakukan pemeriksaan kejiwaan. Karena apa? Karena yang bersangkutan sudah melakukan dari tahun 2017 sampai sekarang, sehingga kita perlu minta keterangan ahli jiwanya. Kasus pelaporan ini sebenarnya sempat dimediasi oleh perangkat desa beberapa tahun lalu. Namun, lantaran Marsia kembali melakukan tindakan tak terpuji itu, Wiwi pun hilang kesabaran dan membawa kasus ini ke pihak kepolisian. Tim Liputan, Kompas TV. Yang juga kami soroti, saudara, selama bertahun-tahun seorang warga lansia yang berusia 98 tahun tinggal di rumah tidak layak huni bersama seorang cucunya. Rumah milik warga lansia ini mengalami banyak kerusakan dan telah berumur 80 tahun. Sejumlah personel Satgas TNI Manunggal Masuk Desa atau TMMD ke-116 Kodim 1425 Jeneponto membongkar rumah tidak layak huni milik Nenek Kamange, seorang warga lansia berusia 98 tahun. Rumah di Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Jeneponto, Sulawesi Selatan ini didiami Kamange bersama seorang cucunya. Rumah Kamange adalah rumah pertama di lingkungan ini dan telah berusia 80 tahun. Kondisinya rusak di sana-sini. Atapnya sudah bolong, kayu-kayu penyangganya sudah keropos, begitupun dengan lantainya yang terbuat dari anyaman bambu. Meski sudah rusak, Nenek Kamange tidak bisa memperbaikinya karena tidak memiliki uang. Setiap hari, warga lansia ini berdoa agar ia dan cucunya baik-baik saja selama tinggal di rumah itu. Kini Kamange tidak lagi harus mengkhawatirkan tempatnya berlindung. Rumahnya diperbaiki para anggota TNI bersama Polri. Warga sekitar juga turut membantu. Masa tua Kamange pun akan dihabiskan dengan tenang di sebuah rumah yang aman dan nyaman. Program RT-LH ini merupakan rangkaian tambahan sasaran fisik program TNMD yang berkolaborasi dari Jeneponto. Rumah tidak layak huni milik Sri Saudari Kamange yang hidup sebatang kara akan direhab menjadi rumah layak huni oleh Satgas TMMD Kodim 1425 Jeneponto. Atas nama pemerintah kelurahan mengucapkan banyak terima kasih. Selain perbaikan rumah warga lansia, program TMMD Kodim 1425 Jeneponto juga merintis jalan untuk memudahkan aktivitas warga sepanjang 1.750 meter dan luas 8 meter. Ardiansah, Kompas TV, Jeneponto, Sulawesi Selatan. Petugas Damkar Kota Baobau, Sulawesi Tenggara memindahkan seekor ular piton sepanjang 4 meter dari sebuah warung makan, saudara. Informasi lengkapnya sesaat lagi.